kita ucapkan kepada kita semua yang hadir pada sore hari ini. Kita terhimpun di tempat ini untuk datang memuji meninggikan nama Tuhan. Sebab Dia yang layak terima pujian, Dia yang layak terima pengagungan pada sore hari ini. Sebab itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita siapkan hati dan pemikiran kita untuk masuk dalam ibadah kita pada sore hari ini. Namun sebelumnya itu, saja kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami datang di hadapan hadirat-Mu Bapa yang baik. Sore hari ini Tuhan, Engkau lihat Tuhan, kami terhimpun, terkumpul di tempat ini untuk datang mengagungkan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak terima pujian pengagungan kami Tuhan. Engkau sungguh luar biasa atas kami Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat atas kehidupan kami Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan, karena Engkau terlalu baik bagi kami Tuhan. Dengan apa akan kami balas kebaikan Tuhan, selain kami datang memuji meninggikan nama-Mu. Bapa yang baik, Engkau lihat Tuhan sore hari ini. Kami akan memulaikan ibadah kami, sebab itu Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada tamatnya. Boleh jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati kami semuanya yang hadir Tuhan. Biarlah kami kembali membawa berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kami akan mulaikan ibadah kami Bapa. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ini yang menjadi perenungan kami sore hari ini Tuhan. Bahwa setiap saat, setiap waktu Engkau selalu hadir bagi kami Tuhan. Ya Tuhanku,
hendak bernyanyi bagimu Tuhan. Kami hendak menaikkan pujian kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Selama aku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu. Selagi ku dengan iman katakan, inilah yang ku renungkan, ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Ini yang menjadi perenungan kami Tuhan. Nyanyian Begitu pujian baik Tuhan dan di dalam hidup kami. Begitu luar biasa Tuhan di dalam hidup kami. Begitu dahsyat Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah manis kau dengar. Ini ungkapan hati kami Tuhan. Manis kau dengar. Amin Tuhan. Dan hatiku bersuka
menyembah Engkau, sebab Engkau Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Penuhi hati kami Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa ku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Sama-sama kita lakukan pujian. Di hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa ku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu,
berdiri. dan indahnya kekudusanmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam-diami lagu, ku mengangkat tangan.
hari ini kami telah datang menyembah Engkau Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau datang bersuka cita, kami mau datang memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Mari kita semua yang siap memuji Tuhan pada malam hari ini, kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Oh haleluya. Mari kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan lewat pujian kita pada malam hari ini. Syukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia
Dia Tuhan baik dalam hidup kita. Amin. Amin. Haleluya. Kita mau bersorak bagi nama Tuhan. Sebab Dia adalah Raja di atas segala raja. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik bagi saudara dan saya malam hari ini. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti
saatnya kita akan memberikan korban syukur kita yang pertama. Kita angkat satu pujian. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan yang melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan siang atau malam, dan nyala takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, tetap bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan melindungimu tetap teguh. Cobaan pun dapat mengganggu, hanya satu janji harapanmu, janji Tuhanmu pegang teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan siang atau malam, hanyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan melindungimu tetap teguh. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati persembahan pertama yang kita sudah berikan pada malam hari ini. Bapak Ibu, mari malam hari ini kita mempersiapkan hati pikiran kita, seluruh kehidupan kita. Malam hari ini kita akan dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang selalu menguatkan kehidupan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di sana ku lalui masa-masa yang sulit, sepertinya tidak ada harapan. Namun Yesus datang, Yesus menemaniku, berkata, Kau sayang padaku. Yesus di depanku, Yesus di sampingku, Yesus di dalamku, Yesus menjagaku dalam kecewaku, dalam air mataku, Yesus di dalamku, Yesus menghibur hatiku. Ku lalui masa-masa yang sulit, sepertinya tidak ada harapan. Namun Yesus datang, Yesus menemaniku, berkata, Kau sayang padaku. Yesus di depanku,
ku lalui masa-masa yang sulit, sepertinya tidak ada harapan. Namun Yesus datang, Yesus menemaniku, berkata, kau sayang padaku. Yesus di depanku, Yesus di sampingku, Yesus di dalamku, Yesus menjagaku dalam kecewaku, dalam air mataku. Yesus di dalamku, Yesus menghibur hatiku. Yesus di depanku, Yesus di sampingku, Yesus di dalamku, Yesus menjagaku dalam kecewaku, dalam air mataku. Yesus di dalamku, Yesus menghibur hatiku. Kita nyanyikan pujian ini dari awal saja untuk kita semua untuk kembali bangkit berdiri. Saat ku lalui masa-masa yang sulit, sepertinya tidak ada harapan. Namun Yesus datang, Yesus menemaniku, berkata, kau sayang padaku. Yesus di depanku, Yesus di sampingku, Yesus di dalamku, Yesus menjagaku dalam kecewaku, dalam air mataku. Yesus di dalamku, Yesus menghibur hatiku. Yesus di depanku, Yesus di sampingku, Yesus di dalamku, Yesus menjagaku dalam kecewaku, dalam air mataku. Yesus di dalamku, Yesus menghibur hatiku. Yesus di depanku, Yesus di sampingku, Yesus di dalamku, Yesus menjagaku dalam kecewaku, dalam air mataku. Yesus di dalamku, Yesus menghibur hatiku. Yesus di depanku, Yesus di sampingku, Yesus di dalamku, Yesus menjagaku dalam kecewaku, dalam air mataku. Yesus di dalamku, Yesus menghibur hatiku. Yesus di depanku, Yesus di sampingku. Pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya yang akan melayani pada malam hari ini. Dalam kecewaku, dalam air mataku, Yesus di dalamku, Yesus menghibur hatiku. Yesus di depan
depanku, Yesus di sampingku, Yesus di dalamku, Yesus menjagaku dalam kecewaku, dalam air mataku, Yesus di dalamku, Yesus menghibur hatiku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Dunia boleh membenci kami, saudara sekitar kami Tuhan. Namun kami percaya Yesus ada di dalam kehidupan kami. Yesus ada di dalam hati kami. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dalam kecewa, dalam air mata, dalam situasi sulit, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang kami akan dengarkan menjadi kekuatan pengharapan di dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu manusia biasa adanya. Namun hamba-Mu percaya ketika hamba berserah ke dalam tangan Tuhan, maka setiap taburan firman-Mu menjadi jawaban dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan oleh kasih-Nya di dalam hidup saya dan saudara, sehingga pada malam hari ini kita boleh ada lagi. Seingat saya tahun lalu saudara, saya katakan tidak akan seperti tahun-tahun sebelumnya saudara, 10 tahun baru saya kembali. Mungkin saudara saya katakan waktu itu 2-3 tahun saya pasti kembali, tetapi rencana manusia bukan rencana Tuhan saudara. Seperti yang suami saya katakan bahwa rencananya harus ke Manado, tetapi ternyata saudara rencananya harus ada kembali di tempat ini. Terima kasih buat keluarga gembala yang sudah kembali mempercayakan kami, mempercayakan saya pribadi untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini saya sendiri, tidak bersama-sama dengan Bapak Gembala. Ya begitulah saudara, mengejar pekerjaan yang ada di rumah, sehingga saudara saya malam hari ini sendiri di tempat ini. Puji nama Tuhan. Tidak berlambatan kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Satu ayat di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-90 saudara, tertuju pada ayatnya yang ke-12. Mazmur pasalnya yang ke-90 ayatnya yang ke-12, kata firman Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, saya mau katakan atau saya mau baca lagi, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, firman Tuhan pada malam hari ini saya akan bawa saudara bagaimana kita optimis berjalan bersama dengan Tuhan. Optimis saudara artinya kita punya pengharapan yang baik, memandang segala sesuatunya dalam sudut pandang yang baik saudara. Apapun keadaannya, beda dengan pesimis saudara, artinya orang yang tidak punya pengharapan saudara. Takut kecewa, takut gagal, takut khawatir dan lain sebagainya. Firman Tuhan mengajak saya dan saudara pada malam hari ini, biarlah kita mau optimis berjalan bersama dengan Tuhan saudara. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan biasanya saudara kalau awal tahun, saudara mulai masih banyak saudara orang-orang, ya orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan, saudara sudah pasti ketika masuk pada tahun yang baru, saudara mereka mencari ramalan-ramalan tahun ini apa akan terjadi seperti apa yang akan terjadi saudara. Tahun 2025 saudara mengatakan masa sulit akan terjadi. Firman Tuhan memang mengatakan bahwa hari ini menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua akan ada masa yang sulit.
Pertanyaannya saudara, apakah kita orang yang percaya kepada Tuhan pun harus takut saudara, harus pesimis saudara? Firman Tuhan menjaminkan di dalam hidup saya dan saudara bahwa kehidupan kita ada di dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, pemazmur mengatakan pada malam hari ini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana saudara. Kalau di dalam kitab 1 Petrus, coba kita lihat dulu saudara. 1 Petrus pasalnya yang keempat ayatnya yang kedua. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Saudara, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kitab surat Yohanes mengatakan dunia ini sedang menuju kepada kebinasaannya saudara. Nah oleh sebab itu saudara, pemazmur mengatakan ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Nah Rasul Petrus mengatakan mempergunakan waktu yang sisa. Saudara, kita punya latar belakang yang berbeda-beda saudara. Ada yang dahulunya masih muda saudara, sampai mungkin usia yang sudah dewasa, mungkin masih anak sekolah minggu rajin saudara. Tetapi mulai usia remaja, dewasa saudara, oleh karena pergaulan saudara sehingga melupakan Tuhan. Kemudian kembali lagi aktif di dalam gereja. Nah oleh sebab itu dikatakan waktu yang sisa inilah kita pergunakan dengan baik. Kenapa saudara saya katakan demikian saudara? Kita boleh melihat situasi keadaan dunia yang semakin hari semakin tidak menentu saudara. Kalau kita melihat kejahatan begitu luar biasa. Kita berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, ajar kami Tuhan supaya dapat memanage waktu yang Tuhan masih beri. Mengatur waktu yang Tuhan masih beri. Ada pujian yang mengatakan, saudara, bahwa kalau kita sudah tua saudara, baru kita mau mencari Tuhan. Kalau sudah tua tidak berdaya, kita mau mencari Tuhan. Pergunakan waktu yang ada. Saudara, kalau kita kembali di dalam pembacaan kita di dalam kitab Mazmur ini, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Apa rupanya saudara? Apakah kehidupan kita di dalam dunia ini kekal adanya? Apakah sesudah kehidupan kita di dalam dunia ini habis perkara? Saudara, kita sepakat bersama bahwa sesudah hidup di dalam dunia ini, saudara, kita akhiri, ada suatu kehidupan baru yang kita akan jalani di dalam hidup kita. Nah di kehidupan yang baru inilah saudara, kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita selama ada di dalam hidup di dalam dunia ini. Tidak salah pemazmur mengatakan supaya kita diberikan hikmat. Memakai waktu yang Tuhan beri. Jangan kita berpikir saudara bahwa nanti kita tua baru kita mati atau meninggal saudara. Lantas kemudian kita mungkin berpikir nanti saya usia 50 tahun baru saya mau aktif ke gereja. Baru saya mau setia. Tidak saudara. Alkitab berkata kalau kita mundur sedikit dalam ayatnya yang ke-10, masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap, berlalunya buru-buru. Saudara, saya masih sangat ingat sekali, masih segar di ingatan saya saudara, kalau sekolah minggu. Waktu itu saudara, dipimpin oleh Om Bunia dan Papa Om saya saudara. Masih segar sekali di ingatan. Waktu itu terlalu buru-buru berlalu saudara. Nah kapan waktunya kalau kita tidak minta kepada Tuhan, memohon hikmat kepada Tuhan supaya kita mampu memanage waktu yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita.
Saudara, kenapa hidup manusia singkat adanya? Hidup manusia singkat. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Sesudah ini, besok, bulan depan, tahun depan, dan seterusnya kita tidak tahu. Tetapi baiklah bersama-sama kita seperti 5 anak darah yang bijaksana. Saudara, ketika mempelai datang, mereka tetap siap sedia. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan, biarlah kita boleh memakai waktu yang Tuhan beri, saudara. Karena saya katakan tadi, saudara, hidup ini singkat. Hidup ini singkat. Jangan kita percaya dengan ramalan, saudara, yang mengatakan bahwa sukar, kesulitan akan terjadi. Memang harus terjadi, saudara. Kenapa? Untuk memurnikan iman percaya kita. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tempat kami, di daerah kami mayoritas seharusnya saudara orang Kristen, orang yang beribadah. Tetapi yang beribadah sedikit, saudara. Saya katakan, saudara, saya tidak kecewa. Kenapa saya tidak kecewa? Saya sampaikan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Saya katakan kepada jemaat, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Kalau Tuhan datang sekarang, maka kita sekarang yang ada di dalam gereja ini, itu yang selamat. Saya katakan seperti itu, saudara. Kenapa, saudara, mereka terlalu foya? Tidak memakai waktu yang ada, saudara. Hanya menyenangkan diri sendiri, saudara. Tetapi kita yang sudah datang kepada Tuhan, yang sudah benar-benar menyadari kemurahan Tuhan, yang sudah benar-benar merasakan pertolongan Tuhan, saudara, kita terus berdoa kepada Tuhan supaya kita diberikan hikmat oleh Tuhan, supaya kita dapat mengatur waktu kita. Waktu kita bekerja, waktu kita mencari Tuhan, saudara, kita pakai waktu itu, kita berdoa kepada Tuhan. Jangan kita minta-minta pertolongan kepada hal-hal yang lain, saudara, yang hanya mengecewakan, saudara. Kalau mungkin di daerah kita ini masih terlalu bukan hal yang biasa, saudara, ya. Namun di daerah kami itu hal yang biasa, saudara, hal yang biasa. Meminta pertolongan, mencari ramalan-ramalan apa yang terjadi, apa yang harus diperbuat selanjutnya, saudara, itu hal yang biasa. Penyembahan berhala begitu hal yang lumrah di daerah saya, di daerah kami, saudara. Ngeri melihatnya. Tetapi saudara, kita yang ada pada malam hari ini, kita harus kuat di dalam Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, pakai waktu yang sedikit itu, saudara. Sedikit. Mungkin terlalu banyak waktu kita di luar yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Terlalu banyak mungkin kita sia-siakan dahulu waktu kita. Nah, saudara, waktu yang Tuhan beri itu, mari kita pergunakan. Saudara, orang-orang dagang, orang Chinese mengatakan waktu adalah uang. Waktu adalah uang. Nah, kita jadikan, saudara, kita memperkatakan di dalam kehidupan kita, waktu adalah untuk mencari Tuhan. Mencari Tuhan dan kehendaknya di dalam hidup saya dan saudara. Saya katakan tadi, kita harus optimis berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, mengapa kita harus optimis berjalan bersama dengan Tuhan? Mari kita lihat di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-65. Ayatnya yang ke-12, firman Tuhan berkata, Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu, jejakmu mengeluarkan lemak. Apa arti firman Tuhan ini, saudara? Janji-janjinya. Janji-janji daripada Tuhan, kita akan berkecukupan, saudara. Kita akan merasakan keberhasilan. Itu adalah janji daripada Tuhan, saudara. Sehingga Raja Daud pernah dia mengatakan, saudara, dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua, tetapi aku tidak pernah membiarkan, aku tidak akan membiarkan. Dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua, namun aku tidak pernah melihat orang-orang benar meminta-minta, saudara. Amin, saudara. Amin, saudara.
Kalau dimohoni mungkin saudara masih terlalu banyak makanan ya saudara. Masih terlalu banyak bahan makanan saudara. Sehingga mungkin kita tidak merasakan hal seperti itu saudara. Tetapi hamba-hamba Tuhan di dalam pelayanan di daerah perintisan saudara. Diproses secara luar biasa. Diproses secara luar biasa saudara. Harus berpuasa paksa karena apa? Tidak punya makanan. Tetapi saudara, apakah Tuhan membiarkan orang-orang percaya hamba-hambanya? Saudara, tidak. Tidak saudara, walaupun Tuhan uji sampai harus berpuasa karena kekurangan makanan. Tetapi apakah selanjutnya Tuhan membiarkan? Saudara, ada satu kesaksian hamba Tuhan senior saudara. Melayani perintisan pada waktu itu saudara. Sudah beberapa hari mereka berpuasa. Jadi malam makan saudara, makan. Itu pun makan dengan buah-buahan, sirsak, pisang saudara. Beberapa hari punya anak kecil. Anak kecil tidak paham saudara. Kalau harus makan buah-buahan seperti itu tentunya mereka harus minta nasi. Dia harus minta nasi, berdoa. Dalam berpuasa berdoa saudara. Unik pemeliharaan Tuhan. Sementara berdoa saudara, atap rumah berbunyi, bung. Saudara, apa yang terjadi? Ikan jatuh di atas seng. Dari mana saudara? Ada burung yang membawa ikan tersebut saudara sehingga jatuh di atas seng. Kemudian jatuh ke tanah saudara. Kita lihat pemeliharaan Tuhan sungguh luar biasa. Tuhan tidak mengirim orang-orang yang lain saudara. Tuhan tidak mengirim manusia saudara. Tetapi cara Tuhan luar biasa. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sedikit saya bersaksi. Waktu kami ke tempat ini saudara, sudah rencana. Ya sudah rencana saudara 1 bulan yang lalu. Pulang saudara. Pulang. Ya pulang. Sudah rencana untuk pulang. Saya pikir-pikir saudara, pulang kampung itu saya tidak mau berharap kepada keluarga. Walaupun pas saya harus punya tiket saudara pergi pulang. Saya harus punya tiket pergi pulang. Saudara singkat cerita, 1 bulan yang lalu dan tinggal beberapa saat kami akan jalan. 1 bulan yang lalu. Saudara kami punya berkat. Tapi pada waktu itu saudara habis. Habis tidak tersisa sedikit pun saudara. Walaupun mungkin kita punya 1 juta tapi mana cukup saudara 1 juta, tidak cukup saudara. Saya perlu 10 juta untuk pulang pergi dari Kalimantan ke tempat ini. Saya perlu 10 juta. Saudara 10 juta dalam waktu 1 bulan. Dari mana kami harus ambil saudara? Itu kesaksian. Tiba-tiba kami ditelepon. Ditelepon saudara, saya balik telepon, tidak ada respon selama 3 hari. Besoknya ditelepon lagi saudara karena memang jaringan di tempat kami susah. Dia enggak WA juga. Hari ketiga telepon lagi saudara sehingga saya WA. Saya bilang selamat siang, ada apa Pak? Oh ya saudara, apa yang terjadi? Dia mengatakan ada pekerjaan katanya, ada borongan. Bisa enggak Pak Pendeta kerjakan? Saudara saya bilang jawaban doa, iya saya bilang kerjakan. Saya bilang sama suami saya, dikerjakan. Pergilah kami besok hari saudara ke tempat orang tersebut menanyakan saudara apa yang harus dikerjakan. Rupanya ada satu perusahaan saudara menyuruh bagian HRD saudara. Jadi HRD yang menghubungi kami untuk menanyakan bisa enggak mengerjakan pekerjaan plafon dan keramik saudara. Mereka sepakat saudara deal di 11 juta. 11 juta saudara, puji Tuhan. Saya berkata jawaban Tuhan. Tidak mungkin saudara saya katakan kepada keluarga saya tidak akan pulang. Tidak mungkin saudara. Sementara saudara kalau pulang kemana kami harus ambil uang 10 juta saudara. Kemana? Saya tidak punya apa-apa pada waktu itu, semuanya habis. Saya katakan kerjakan pekerjaan itu saudara. Tuhan memberkati kami. Dengan hal tersebut, suami saya sedikit bisa tukang saudara sehingga Tuhan mengirim, saya katakan ini adalah jawaban doa. Jawaban doa saudara.
Tuhan senantiasa memberkati. Tuhan senantiasa menolong kita, saudara. Dahulu Tuhan izinkan orang tua saya, mama saya 2 kali ke Kalimantan Timur, saudara. Dan dia melihat sendiri kondisi keadaan kami, menangis, saudara. Saya tidak pernah menceritakan keadaan kami dalam pelayanan. Dan orang tua pun ke sana, saudara, saya tidak pernah menceritakan kesulitan kami. Orang tua saya tidak tahu kesulitan kami, tetapi kami hanya simpan, berdoa dan berdoa. Sehingga mama saya bilang, di sini saya baru melihat pertolongan Tuhan. Kenapa saudara dia katakan seperti itu? Kalau di kampung kita tanam kacang, kita jual punya uang. Kita tanam padi, kita tanam lain-lainnya, menghasilkan, saudara. Berlebihan. Tetapi di sini, di tempat kami, saudara, saya mau katakan, daun ubi saja ditanam itu kuning, kerdil terus, saudara, biar bertahun-tahun. Biar bertahun-tahun. Nah ini sehingga itu orang tua saya atau mama katakan, di sini saya baru melihat pertolongan Tuhan yang nyata. Kami tidak punya penghasilan, saudara. Tetapi saya mau katakan bahwa Tuhan itu benar. Raja Daud itu benar. Dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Aku tidak pernah melihat orang-orang pilihannya meminta-minta. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati saya dan saudara. Saya percaya kalau zaman dahulu Raja Daud berkata seperti itu, sekarang pun Tuhan akan selalu memahkotai kehidupan kita dengan kebaikan. Jejak kita akan mengeluarkan lemak. Itu adalah janji firman Tuhan buat saya dan saudara. Kenapa saya katakan sekarang ini, saya saksikan sekarang ini, saudara, kami telah melewati padang gurun. Kami telah melewati proses Tuhan yang luar biasa. Kalau mungkin dulu saudara saya pernah datang ke sini, saya tidak akan sampaikan itu. Saya tidak akan sampaikan, saudara. Tetapi kenapa saya sampaikan? Saya telah melihat pertolongan Tuhan. Ayub, saudara, ketika dia melewati ujian, ketika dia melewati, saudara, masalah yang berat di dalam kehidupannya, saudara. Akhirnya Ayub 42, pasal 42 dia mengatakan, saudara, dahulu aku hanya mendengar kata orang. Dahulu aku hanya mendengar kata orang tentang perbuatan Tuhan yang ajaib. Sekarang mataku sendiri menyaksikan perbuatan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, saya saksikan. Jangan kita ragu, jangan kita khawatir, jangan kita pesimis dengan Tuhan, saudara. Optimis, Tuhan berjalan bersama dengan kita. Tuhan memberkati saya dan saudara-saudara. Kenapa kita harus optimis bersama dengan Tuhan? Yang pertama karena janjinya. Yang kedua karena rancangannya. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Saudara, kadang Tuhan izinkan, saya katakan tadi, kita ada di titik terendah di dalam kehidupan kita. Ada saatnya saudara kita menangis, ada saatnya kita kecewa. Tetapi percaya saja, rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Kami pun pernah mengalami dalam situasi yang bisa saya katakan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin saya pernah saksikan saudara, untuk kembali ke tempat pelayanan kami ketika mungkin kami keluar sejenak saudara. Kembali ke tempat pelayanan, ketika masuk ke kampung tempat pelayanan kami, saya tutup mata saudara. Saya tutup mata. Saya tidak mau melihat. Saya pernah berada dalam situasi seperti itu. Saya meragukan Tuhan. Saya meragukan Tuhan saudara. Pada waktu itu berat kami jalani selama 3 tahun. Tuhan proses. Sehingga dalam situasi yang tidak berdaya saya meragukan Tuhan saudara.
Namun kami tetap mencoba untuk berdoa kepada Tuhan. Kami tetap mencoba untuk bangkit dan percaya kepada Tuhan, saudara. Awal mula Tuhan mengangkat kami. Awal mula kami harus meninggalkan padang gurun, saudara. Saya pernah dengar kesaksian teman saya, saudara, satu tempat praktek. Dia mengatakan bahwa Tuhan itu tidak pernah salah. Waktu itu saudara saya lihat dia punya mobil, hidupnya berkecukupan, saudara. Sehingga saya bertanya, tidak akan membakar air, kita tidak akan kita tidak akan dihanyutkan atau melalui api. Kita tidak akan dihanguskan, saudara. Kenapa? Ayat 3, sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus Allah Israel, juru selamatmu. Saudara, kita ada Tuhan. Ada Tuhan yang menjadi juru selamat kita. Saudara, kita tidak perlu takut. Dunia boleh membenci kita, saudara. Kesulitan, kesukaran ekonomi boleh terjadi. Mari anak-anak Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Mari anak-anak Tuhan, kita mau kembali kepada Tuhan. Saudara, terlalu banyak Tuhan yang Tuhan nyatakan buat saya dan saudara. Tidak ada alasan buat kita untuk tidak percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah juru selamat kita. Puji nama Tuhan. Saudara, demikian kebenaran firman Tuhan malam hari ini yang bisa saya bawakan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati saya dan saudara. Saya undang pemain musik untuk tampil ke depan. Mari kita menyanyikan pujian Peganglah Tanganku Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kita berdoa kepada Tuhan. Supaya Tuhan yang memegang tangan kita. Supaya Tuhan yang mengendalikan kehidupan kita. Sehingga kita akan senantiasa optimis bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika Tuhan izinkan kita berjalan di lembah, Tuhan ada di sana. Ketika Tuhan izinkan kita ada di gunung, Tuhan ada di sana. Dimanapun Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kita nyanyikan pujian ini. Peganglah tanganku Roh Kudus. Kudus setiap hari ku tak dapat jalan sendiri, tak
sekali lagi kita angkat pujian ini, peganglah tangan kita. Permohonan kami kepadamu Bapa di surga. Kami umat-umat Tuhan butuh pertolongan Tuhan. Kami perlu Engkau menuntun jalan kami. Kami perlu Engkau memegang tangan kami Tuhan. Sebab kami percaya, walaupun kami berjalan di lembah, kami percaya ketika Tuhan yang memegang tangan kami, maka kami akan kuat, kami tidak akan jatuh. Oleh sebab itu Tuhan, peganglah tangan kami, tuntun kami. Hari demi hari Tuhan kami hidup bersama dengan Tuhan. Kuatkan kami Bapa di surga. Meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan itu memberikan kami kekuatan. Firman Tuhan itu memberikan kami pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Sehingga kami akan optimis berjalan bersama dengan Tuhan. Situasi kondisi boleh tidak menerima kami, tapi kami percaya kalau kami ada di dalam Engkau Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Teguhkan firman-Mu pada malam hari ini. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah beribadah malam hari ini. Berkati keluarga hamba-Mu, suami istri Tuhan, sekeluarga, seisi pastori, pelayan-pelayan Tuhan, supaya mereka boleh bersama-sama menopang pekerjaan Tuhan di tempat. Umat-umat-Mu semakin diberkati oleh Tuhan. Umat-umat-Mu semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Terima kasih Bapa di surga buat kehadiran-Mu, buat lawatan-Mu, buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Ini doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Selanjutnya saya serahkan kepada penuntun acara. Puji nama Tuhan. Ada haleluya. 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 Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap firman yang telah disampaikan oleh hambanya. Kiranya hambanya tetap diberkati oleh Tuhan. Segera kita akan memberikan korban syukur kita yang kedua. Kita angkat satu pujian. Tuhan, kulihat
telah berikan. Dan kita akan berdoa untuk persamaan ini. Kita sama-sama tunduk kepala. Segala puji, segala hormat Tuhan, kami menaikkan kehadirat-Mu. Kami sangat bersyukur Tuhan, kami sangat berterima kasih buat cinta, buat anugerah-Mu yang begitu sempurna dalam setiap kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami telah memuji, mempermuliakan nama-Mu. Bahkan kami telah diisi oleh kebenaran firman-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami telah memberikan korban syukur kami. Tangan-tangan yang terulur kecil besar persembahan yang kami telah berikan, biar menjadi guna hormat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu, biar Engkau tetap tuntun sertai kami. Mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, tiba saatnya malam hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Sama-sama saya undang kita semua bangkit berdiri, sebab Tuhan akan melindungi kita sepanjang minggu ini. Haleluya Tuhan. sungguh baik dalam kehidupan kami. Penyertaan Tuhan yang sempurna selalu menjadi bagian perjalanan kehidupan kami. Kembali malam hari kami bisa menikmati Tuhan baik bagi kami. Engkau berikan kami kekuatan, kesehatan, waktu Tuhan untuk kami bisa bersama-sama berada di rumah Tuhan. Kami berkumpul memuji, memuliakan Engkau, menikmati hadirat Tuhan, menikmati indahnya persekutuan bersama dengan Tuhan. Kekuatan kami adalah di dalam hadirat Tuhan. Di sana kami dipulihkan oleh Tuhan. Di sana kami menikmati kemurahan Tuhan. Di sana kami menikmati anugerah Allah yang melimpah, yang akan selalu menjadi bagian kehidupan kami. Semangat kami dibaharui oleh Tuhan. Karena Tuhan dipermuliakan melalui puji-pujian kami. Berkat firman Tuhan telah datang menjadi bagian kami. Kami tambah kuat di dalam Tuhan. Lebih lagi bersemangat di dalam Engkau. Lebih lagi berharap mengandalkan Engkau. Engkau terus berkati hamba Tuhan yang telah memberkati kami. Engkau pakai mereka dalam pelayanan Tuhan. Berbagai macam tantangan persoalan mereka hadapi. Tapi Tuhan selalu menolong. Memberikan jalan keluar. Memberikan kemenangan. Menyatakan mujizat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Engkau lihat seberapa kami yang hadir malam hari ini. Pengharapan kami adalah di dalam Engkau. Pertolongan kami adalah di dalam Yesus. Harapan kami dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Karena pertolongan Tuhan sempurna bagi kami. Di dalam nama Yesus, Engkau yang datang dengan persoalan masalah, biarlah Engkau pulang dengan pertolongan Tuhan. Di
dalam nama Yesus, Engkau datang dengan sakit penyakit, biarlah Engkau pulang dengan kesembuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau datang dengan susah, biarlah Engkau pulang dengan sukacita yang berasal daripada Tuhan. Sepanjang minggu ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong kami di sepanjang minggu ini. Kami perlu Tuhan berjalan bersama dengan kami. Karena kami tahu Engkau lah sumber berkat, perlindungan, pertolongan menjadi bagian kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, di sepanjang minggu ini Engkau berkati umat Tuhan dalam usaha dan pekerjaan. Biarlah apa yang mereka kerjakan tidak sia-sia. Di sana berkat Tuhan menjadi bagian hidup mereka. Mereka diberkati Tuhan. Mereka melihat pemenuhan segala sesuatu menjadi bagian kehidupan mereka. Oleh karena Allah menyertai dan memberkati mereka. Jauhkan mereka dari mara bahaya, kecelakaan. Jauhkan dari hal-hal yang bisa merugikan mereka. Sepanjang minggu ini mereka aman dalam kasih karunia dan perlindungan Tuhan. Oleh karena Engkau menaungi, menyinari kami dengan wajah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Anak keluarga kami yang terpisah jauh dari kami, Engkau juga memberkati mereka. Sebagaimana Engkau memberkati kami, berkati hidup mereka. Yang kuliah sekolah diberkati pendidikan mereka dengan hikmat, kemampuan, kesanggupan Tuhan. Mereka berhasil dari masa depan mereka. Yang bekerja diberkati karir mereka Tuhan. Yang percaya generasi-generasi kami akan terus diberkati oleh Tuhan. Keluarga kami terpisah jauh dari kami, mereka juga diberkati oleh Tuhan. Oleh karena tangan Tuhan menyertai menjadi bagian hidup mereka. Semua yang telah mengambil bagian dalam pelayanan malam hari ini, Tuhan terus memberkati, terus memberkati, terus memberkati. Dan kami percaya apa yang kami beri persembahkan untuk Tuhan tidak ada sia-sia, karena Tuhan sanggup untuk balas berkat menjadi bagian kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua belah tangan kita di hadapan hadirat Tuhan. Seluruh umat Tuhan yang dikasihi, dicintai dan diberkati oleh Tuhan. Terimalah anugerah kebaikan, kemurahan dari Bapa di sorga. Cinta kasih, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Penyertaan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan saudara. Biarlah engkau hidup selalu dalam kasih karunia Tuhan. Engkau juga menikmati berkat-berkat seperti yang dinikmati oleh Bapak Abraham, Ishak dan Israel. Dalam hidupmu, dalam keluargamu, biar selalu ada sukacita, ada ketenangan, kebahagiaan, shalom, damai Tuhan menjadi bagian hidupmu. Mulai dari malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua kita diberkati Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.